Kembali lagi nih di Solid Podcast. Kali ini Sobat Solid bakal ditemani oleh kita, saya Shivana dan rekan saya Ardio. Kira-kira Sobat Solid masih ingat gak ya dengan jargonnya Solid Podcast? Kak Shiva masih ingat gak ya? Ingat dong pastinya. Solid Podcast Mengudara tanpa batas. Wah, kira-kira gimana nih kabarnya Sobat Solid hari ini? Pasti sehat dong ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan tetap semangat. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat amat spesial dan tentunya sangat amat banget ya spesial. Tapi sebelum ke narasumber, kita punya pantun loh buat kalian. Pagi-pagi makan kelapa. Makannya enak, terasa istimewa. Hari ini kita berjumpa Di acara yang istimewa. Wah, yuk kita langsung sambut aja narasumber kita, yaitu siswa-siswi berprestasi dari SMK Negeri 2 Jember. Hai Kak Zevan. Hai Kak Dika. Hai Kak Ica. Wah, kita mau tanya-tanya nih Kak, boleh pastinya ya. Oke, kita bakal tanya-tanya seputar cerita gitu ya Kak. Cerita-cerita tentang prestasi-prestasi kakak-kakaknya. Boleh pastinya ya. Boleh. Mungkin dari Kak Zevennya dulu deh. Saya pernah menjuarai desain poster tingkat provinsi, terus desain packaging tingkat nasional. Lalu saya pernah menjuarai 3D fotografi tingkat nasional dan LKS seleksi kabupaten juara 1 bidang desain dan LKS juara 4 di tingkat provinsi bidang desain. Wah, banyak banget ya Kak ya. Pasti usahanya juga banyak ya Kak ya. Iya. Terus mungkin boleh nggak sih Kak Dika nih sepil-sepil juga cerita tentang prestasi-prestasinya? Baik, saya juga pernah menjuarai LKS di bidang alat berat tingkat provinsi dan alhamdulillahnya saya dan teman saya mendapat juara 2. Serta saya saat ini juga sudah diterima rekrutmen untuk program FMDP di PT PP Presisi. Wah, keren banget ya Kak ya. Langsung Keren keterima banget gitu ya, ya Kak ya. Iya. Mungkin selanjutnya Kak Kak Ica Ica. nih. Cerita dong sepil-sepil dikit-dikit. Saya kemarin lomba di Banyuwangi. Alhamdulillahnya saya juara 1 seni tunggal dan juara satunya juga serang inter. Baru kemarin. Baru kemarin banget ini ya Kak ya. Wah, keren. Gimana sih perasaannya tuh Kak? Perasaannya itu. Bangga sih kayak saya mewakili sekolah ini loh. Mewakili SMK Negeri 2 Jember ya Kak ya. Mungkin dari seputar yang tadi tuh Kak, apa sih inspirasi Kak Ica untuk mengikuti silat perisai diri ini? Enak aja gitu, kayak suka banget. Dulu sering berantem saya soalnya. Wah, Jadi ikutan kayak gitu. Emang jiwa-jiwa berantem ya? berantem gimana tuh Kak ceritanya Kak? Ya kayak temen gitu, sering berantem gitu. Jadinya sama ayah mungkin udah kesel ya ayah saya. Jadinya diikutan kayak gitu. Wah, mungkin kalau Kak Zeven nih ceritanya denger tadi tuh kayaknya Diterima di Golden Ticket nih? ya mendapat golden ticket di PENS. PENS ya Kak. PENS tuh apa sih Kak? Dan itu Politeknik Negeri Surabaya. Nah, saya dapat golden ticket waktu saya mengikuti lomba 3D fotografi Wah, diselenggarakan oleh jurusan TRM PENS. sangat keren sih. Keren banget. Kira-kira apa sih sebelumnya itu loh Kak Ardio, apa ya namanya, kayak sekarang kan posisinya Kak Zeven ini prakerja. Prakerja. Ya benar. Terus Kak Zeven itu kan mendapat golden ticket gitu ya Kak. Iya. Mungkin Kak Zeven itu pilih yang mana gitu loh Kak? Apa diambil Golden Ticketnya? Atau apa masih dibiarin kuliah? gitu loh Kak? Apa dibiarin aja Golden Ticketnya Kak? Bisa dijelaskan? Saya ambil kerja dan kuliah. Wah keren ya Kak ya. Iya, juara. Mungkin kita lanjut ke Kak Dika nggak sih Kak Ardio? Iya. Biar kayaknya sudah iya, udah nungguin ya Kak ya. Mungkin kalau Kak Dika nih, tadi seputar ceritanya tuh Kak Dika
keterima di PT apa sih Kak Ardio? PP Presisi. Wah, iya sampai lupa nih Kak. Susah banget namanya. Tadi tuh keterima di PT PP Presisi itu. Mungkin itu keterima di situ minat dari kakak sendiri atau orang tua atau gimana tuh Kak? Atau ajakan teman gitu. Iya. Oh, kalau itu minat dari saya sendiri karena passion saya juga ada di jadi mekanik ya, jadi alat berat gitu, otomotif lah saya. Jadi ada dari diri saya sendiri. Itu yang diterima di PT Presisi apa kakak sendiri apa sama teman-teman kakak yang lain? Untuk yang PT Presisi ini ya, ini kita satu kelas itu yang keterima untuk saat ini ada 10 siswa di kelas 12 teknikal berat. Yang satu adalah alumni. Jadi total dari siswa SMK 2 Jember itu ada 11 siswa yang mengikuti program FMDP di PT PP Presisi. Kak Dika tuh di sana langsung kerja atau masih ngapain gitu, kerjanya tuh ngapain sih Kak di situ? Oh, jadi di sana itu kita kan mengikuti program FMDP. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu. FMDP ini adalah singkatan dari Fresh Mechanic Development Program. Jadi kita itu dididik lagi di sana. Jadi digariskannya lagi dengan apa? Dengan kita yang pertama adalah Bintalsik. Bintalsik itu adalah bina mental dan psikap. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlasnya itu pelajarannya seperti biasa kita menjalani tentang alat berat. Yang kedua adalah UJT atau on job training. Itu kita nanti seperti PKL lah istilahnya. Jadi kita di situ nanti akhirnya itu ada namanya sertifikasi atau ujian akhir. Jadi ujian akhir itu nanti ketika kita lolos, kita diangkat menjadi mekanik grade 3 gitu. Wah, Keren banget nih ya. mungkin tips dari Kak Dika, tips dan motivasi tuh Kak buat adik-adik SMK Negeri 2 Jember dan sobat solid lainnya tuh gimana sih? Oh, ya. Yang pertama adalah pandai-pandai memanfaatkan peluang. Jadi kita jangan buta kepada peluang yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus selalu update informasi. Sekarang sudah ada informasi ya di BKK, kalau lowongan kerja itu di BKK. Kita cari-carilah di Instagram itu juga ada lowongan seperti itu. Jadi jangan merasa aku nggak mampu gitu. Jangan merasa, kita harus mencoba dulu. Oh ya, yang kedua adalah disiplin. Kita harus belajar disiplin dimanapun berada. Seperti di rumah ataupun di sekolah. Yang kedua adalah attitude. Dan attitude itu sangat penting ya, karena kita dengan attitude itu kita dipandang orang ini baik apa enggak. Iya benar-benar. Yang terakhir yang paling penting adalah selalu berdoa. Pastinya ya Kak ya, Tidak kita lupa nggak dengan boleh berdoa. lupa ya Kak. Iya. Terus mungkin nih kalau di PT PP Presisi itu untuk alat berat aja atau jurusan lain bisa nih Kak? Ya, untuk FMDP ini ya, ini dikhususkan untuk teknik alat berat untuk saat ini. Wah, jadi khusus ya Kak ya. Iya. Banget khusus alat berat. Terus mungkin Sobat Solid, kita mau tanya nih untuk kakak-kakaknya yang di sini, apa sih motivasi dan sarannya Saran. untuk adik-adik SMK dan Sobat-sobat solid. Iya. Bisa dari Kak Zevan? Sarannya untuk adik kelas nggak boleh pilih-pilih kerjaan. Betul banget sih Kak. Apapun kerjaannya, misal nggak pilih-pilih kerjaan tuh pilih bayaran gitu. Biasanya kan si sekolah kan itu kalau punya Yang skill bayaran tinggi. pilihnya yang bayaran tinggi. Wah, Harus emang ini harus Iya, upgrade harus skill dulu. pinter-pinter ya Kak ya, pinter-pinter milih gitu. Fokus upgrade skill aja. Kalau dari Kak Dika nih, Ya mungkin dari saya kita kan semua rata-rata udah punya HP ya. Rata-rata sudah punya HP ya. Kita manfaatkan tuh HP. Jangan HP itu jadikan buat hiburan saja. Kita main game atau lihat TikTok hanya lihat reels yang nggak jelas gitu kan. Kita di situ bisa update informasi juga toh. Kita bisa menambah ilmu dari melihat situ. Jadi
manfaatkan teknologi yang ada saat ini. Mungkin dari Kak Ica-nya tuh apa? Kalau dari saya tuh buat teman-teman semua yang masih sekolah khususnya tetap semangat buat belajar, jangan lupa belajar itu nomor satu. Itu buat kita ke masa depan soalnya. Jadinya kita harus tetap semangat belajar. Dan kalau mau misalnya berbuat, kita harus tanggung jawab sampai selesai gitu. Jadinya apa yang kita ambil harus bertanggung jawab. Mungkin Kak Ica nih ya. Kak Ica nih kan cewek sih. Terus kok bisa minat dengan perguruan tadi persegi? katanya kan suka berantem gitu ya itu Kak. lagi. Terus apa sih misal kayak Kak Ica ini kodratnya kan cewek ya. Terus kenapa nggak milih yang lain ya gitu loh Kak? Lah, berhubung saya suka berantem dulu dan udah kesel banget ayah saya. Nah, diikutan kayak gitu. Kan ayah saya juga lihat kayak, oh, di situ nggak cuma kayak latihan doang, mesti harus prestasi dan prestasi. Apalagi cuma gitu kayak latihan nggak guna banget kan, misalnya kalau kita teledor apalagi. Jadinya dibuatlah kayak gitu, disuruh latihan dan galilah prestasinya. Jadi orang tua bener-bener nge-support ya Kak ya? Banget. Wah. Step-step Kak Dika buat PT ke PT Presisi. Presisi tuh gimana sih? Yang lowongan itu ya. Iya. Oke. Yang pertama itu kita adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu seperti jadi dari semester 1 sampai semester 4 itu nilai produktif kita diambil rata-ratanya. Dan di situ diseleksi oleh si PT Presisi sendiri. Jadi kita nggak tahu nilai berapa yang terendah atau yang paling tinggi, nggak tahu ya. Jadi yang intinya udah di seleksi. Nah, yang lolos seleksi itu lanjut ke tes interview user. Biasanya kan psikotes dulu dong, tapi Presisi berbeda. Jadi ambil ke interview dulu. Ya, kedua interview itu tanya apa aja. Interview itu ada tentang diri kita sendiri. Dia tanyain tentang kepribadian diri kita. Juga waktu itu juga ditanya tentang teknisnya. Jadi tanyain tentang seberapa besar sih pengetahuan tentang alat berat kita. Nah, lanjut yang terakhir adalah seleksi psikotes. Jadi seleksi psikotes kita itu karena PT Presisi yang menyeleksi kita bukan PT Presisi tapi melainkan vendor. Vendor itu ada di Jakarta. Jadi kita seleksinya itu Zoom meeting. Jadi Zoom meeting itu kita ada soal gitu ya. Ya kalau misalnya mau belajar soal psikotes tuh ada kok di media sosial tuh juga banyak. Itu kita mengerjakan itu, setelah itu juga ada interview lagi. Interviewnya ya sama, ditanya tentang kepribadian kita. Gitu. Gitu. Jadi gitu ya Kak ya? Iya. Oke, mungkin di Kak Zeven kali ini ya. Kak Zeven ini sistem prakerja Kak? Iya, sekarang kan lagi prakerja tuh ya Kak? Prakerja Kakak sekarang ini di mana? Saya prakerja di EBC, tempatnya animasi ada, tapi saya di bidang animasinya. Bagaimana sih Kak sistem prakerjanya di EBC itu? Boleh dijelaskan Kak? Dari klien ngasih brief ke pihak EBC ya, lalu dikirim ke saya dari pihak EBC-nya, lalu saya kerjakan, terus saya kirim ke pihak EBC untuk konfirmasi dari kliennya apa ada revisi dan lain-lain. Kakak kan ini masih sekolah. Apa sekolahnya ini ditinggalkan? Apa gimana tuh sekolah Kak? Kalau saya sekolahnya sekarang ini diberi izin oleh sekolah buat full prakerja. Wah, Keren sih. emang keren banget sih kakak-kakak ini ya. Terus kita ke Kak Ica nih. Kemarin tuh waktu kejuaraan Minat Jinggo di Banyuwangi, Kak Ica tuh sendirian atau sama tim-timnya Kak Ica nggak sih? Saya bareng sama tim kebetulan dari SMK Negeri 2 Jember sendiri. Jadinya bareng-bareng. Mungkin langkah-langkah apa sih sebelumnya yang Kak Ica lakukan sebelum lomba itu? Kalau mau ke lombanya, kita harus TC dulu ya. Kayak lebih nambah-nambah lagi. Latihan dari
anak-anak yang gak mau lomba. Jadinya di terus latihan. Capek nggak kak? Capek, tapi kan harus semangat ya, namanya ngejar prestasi. Masa kita mau males-malesan gitu. Betul Kak. Itu kalau misal udah latihan terus kan kadang tidurnya nggak teratur tuh ya kak, kadang tidurnya malam gitu ya. Terus Kak Ica tuh kalau sekolah sering keteteran nggak sih, kadang kecapean gitu kak? Kalau capek ada ya mungkin, tapi kita kan udah besar ya, udah bagi waktunya tuh harus ini loh, bagi waktu ini, jadinya kita harus jelas bagi waktunya. Biar sekolah tuh gak lalai, bangunnya juga biar gak telat. Oke baik, sekarang kembali lagi nih Kak Dika. Kak Dika lagi. Terus mungkin nih Kak, apa sih harapan Kak Dika untuk SMK Negeri 2 Jember dan adik kelasnya? Iya, adik kelasnya. Ya, untuk harapan saya kedepannya untuk adik kelas, semangat belajarnya, jangan lupa, dan bisa mengharumkan nama sekolah melalui prestasi-prestasi yang diraih. Khususnya untuk alat berat, ya banggakan nama alat berat kita di SMK 2 Jember, khusus kalau bisa sampai ke seluruh Indonesia, gitu. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada guru-guru saya yang telah membimbing saya sampai akhirnya saya bisa terima di PT ini, PT Perhis ini. Ya, saya sangat bangga dan terima kasih khususnya bagi Bapak Ibu guru yang telah membimbing kita ya. Semoga dengan ilmu yang Bapak Ibu berikan menjadi berkah bagi kami dan bagi Bapak Ibu guru sekalian. Pastinya Kak Dika punya rasa bangga tersendiri tuh ya Kak ya. Sangat bangga. Wah. Oke, kesimpulannya dari cerita kakak-kakak semua itu adalah kita harus tetap semangat dan semoga cerita kakak-kakak semua itu bisa menginspirasi untuk kita semua pastinya. Dan tidak lupa untuk sobat-sobat Coli juga. Iya, bener tuh Kak Ardio. Terus kita udah di penghujung acara nih. Sebelum kita tutup podcast ini, kita punya pantun loh buat kalian. Ubur-ubur ikan lele. Tunggu episode selanjutnya ya, Le. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salut Podcast Memuda.